Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Ayordani dari kelas NI2C nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan TS tentang web static menggunakan extends. Untuk pertama-tama kita membuka PHP Artisan Serve. Bila kita klik, kita akan masuki halaman berikut. Setelah itu, kita membuat root di dalam web.php, membuat sebuah view dengan mengisikan kode parameter. Yang pertama membuat figur, sebelum itu kita membuat kelasnya terlebih dahulu. Saya membuat kelas figur, kelas pre-order, shop, dan login. Maka dari itu kita isikan parameternya. Saya membuat dengan pertama membuat bernama list dengan isi parameter berisi gambar, ada nama, status, dan harga. Saya menggunakan data hingga 6 untuk di kelas figur. Untuk selanjutnya, untuk di view di pre-order, saya menggunakan nama PO dan mengisikan data parameter dengan nilai parameter yang sama, terdapat gambar, nama, status, dan harga dengan menggunakan data ada 5. Lalu di return view pre-order with pre-order. Untuk selanjutnya membuat shop dengan return view shop dan login dengan return view login. Selanjutnya kita akan memasuki membuat kode program pada kelas figur dengan menambahkan extends layout master. Ini artinya adalah folder layout dan isinya terdapat file master. Sebelum itu kita buka master terlebih dahulu. Di sini berisikan tentang header dan footernya ada di sini. Ini mempermudah kita agar tidak terlalu banyak mengetik untuk mengetik satu-satu, maka dibuatlah file master ini dengan berisikan di dalam titelnya menggunakan yield seperti ini. Ini sangat membantu untuk mengisikan judul-judul di masing-masing file nanti. Lalu di sini saya berikan nama untuk di headernya, ada namanya itu web saya Zona Wiku. Lalu untuk linknya ada seperti ini. Request is figure active, area current page, harap figure, terus namanya action figure. Begitu juga dengan jika yang lainnya sama juga. Lalu ditambahkan yield content. Ini nanti di sini tuh isinya file-file yang sudah kita buat. Ini akan masuk ke file keempat file yang sudah dibuat tadi saya. Kontennya nanti ini ada sectionnya gitu. Lalu di bawahnya ada footer yang berisikan copyright terus date, lalu copyright Zona Wiku. Selanjutnya kita masuk ke dalam figur, file figur. Lalu, nah di sini terdapat extends, layout master, section
title tadi saya menggunakan yield itu langsung kita ketikkan dalam parameternya. Ini parameter pertama adalah title dan parameter kedua adalah action figure. Lalu section content, di sini berisi tentang konten di dalam untuk dalam webnya. Terdapat for else, figure, as well, lalu dibuat center, lalu diisikan dengan parameter gambar, nama, status, dan harga. Lalu saya buat button, submit, type submit, dengan btn secondary, masukkan keranjang. Lalu empty, tidak ada data, and for else, lalu end section. Untuk section digunakan untuk mendefinisikan sebuah bagian section dari isi halaman. Dan sebuah yield itu di dalam master tadi ada sebuah yield ini adalah untuk menampilkan isi dari bagian tersebut. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita ke figure lagi. Dan semua yang bisa dilakukan dengan yield bisa dilakukan dengan section. Show, namun tidak dengan sebaliknya. Jadi sebaliknya itu tidak bisa. Oke, untuk selanjutnya kita ke pre-order. Saya membuat pre-order dengan kode program yang sama. Hanya saya mengganti di sini. Ini ganti pre-order. Untuk isi parameternya sama, terdapat nama, status, harga, dan saya menggunakan button dengan type submit, dengan isi masukkan keranjang. Sama dengan yang sebelumnya, lalu saya akan menjelaskan tentang shop. Pada kode program di shop juga menggunakan extend sama dengan sebelumnya, dengan layout master, section title. Parameter pertama berisi title dan parameter kedua adalah shop. Lalu section content. Seperti yang saya jelaskan, section content digunakan untuk menampilkan isi dari bagian tersebut. Saya membuat dengan form dengan nama judulnya saya namakan checkout, lalu bernama nama pemesanan, terdapat label nama pemesanan, input text, lalu class form control. Lalu berikutnya juga sama, hanya saya mengganti dengan alamat. Lalu berikutnya juga dengan mengganti nomor HP. Sama juga dengan selanjutnya, saya ganti dengan pesanan, saya isi dengan pesanan, lalu terdapat kode voucher, dan pilih pembayaran, dan terakhir adalah pilih pengiriman. Lalu untuk submit, saya menggunakan button type submit, lalu dengan tulisan buat pesanan. Selanjutnya adalah login. Untuk login, saya menggunakan extend juga dengan layout master, lalu parameter pertama dalam section adalah title, lalu dengan judul login. Lalu section content dengan isi menggunakan form dengan judul login, dengan isi username dan ada password. Lalu ada tombol submit. Mari kita coba untuk menjalankannya di dalam browser. Di sini saya menggunakan search box. Untuk search box saya tambahkan di dalam figur di atas ini saya menggunakan form
untuk search box yang saya buat, dan ada juga di kelas pre-order. Saya juga menggunakan search box juga seperti ini. Kode programnya dengan class search, type search, lalu isinya adalah search dengan button type submit, value search. Nah, seperti ini maka munculnya. Ini adalah halaman pertama, halaman di action figure. Seperti ini, saya menggunakan gambar dan berisikan dari parameter yang sudah saya isikan tadi di dalam puts dengan isi namanya, gambar, statusnya apa, dan harganya. Bisa diklik masukkan keranjang. Saya menggunakan 6 gambar. Untuk selanjutnya di pre-order, sama juga terdapat search box. Lalu saya menggunakan data yang sama seperti sebelumnya, namun dengan gambar yang berbeda dan data yang berbeda. Seperti ini. Lalu untuk di shop, saya terdapat checkout dengan isi nama pemesan, lalu alamat, nomor HP, pesanan, kode voucher. Saya coba isikan nomor HP, pesanan, kode. Ini hanya web static, maka saya membuatnya hanya seperti ini saja. Untuk login, saya coba isi. Lalu ketika disubmit, maka kita akan masuk ke halaman action figure. Itu tadi adalah penjelasan dari web static yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.